Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Baiklah, pada pagi hari ini kami dari kelompok 9 berkesempatan untuk membahas dan juga menjelaskan mengenai mata kuliah fisiologi hewan. Adapun kami dari kelompok 9 ingin mencoba untuk menjelaskan mengenai mata kuliah tersebut. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke pengenalan berikutnya. Nah, sebelum kita mulai pembahasan kali ini, kita akan mengetahui judul apa yang akan kita kuasai pada hari ini, yaitu mengenai fisiologi termoregulasi hewan. Baiklah, judul hari ini merupakan fisiologi termoregulasi hewan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam fisiologi termoregulasi hewan ini, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Baiklah, berikut ini merupakan dosen mata kuliah fisiologi hewan, yaitu Ibu Asis Prof. Dr. Hajah Nevita MPD MSI. Nah, adapun anggota kelompok 9 yang pertama adalah Dewi Trisnawati dengan NIM 180384205065, dan selanjutnya merupakan Reza Pradiwa dengan NIM 190384205033. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kita akan masuk ke slide selanjutnya, yaitu mengenai singkatan ataupun struktur pembahasan kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada apa itu termoregulasi, yang kedua pengaruh suhu pada lingkungan hewan, yang ketiga interaksi panas antara hewan dan lingkungannya, dan yang keempat adaptasi dengan pengaturan suhu tubuh hewan, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai termoregulasi pada hewan eksoterm dan juga endotherm. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu termoregulasi. Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Baiklah, di sini saya Reza Pradiwa ingin mencoba untuk membahas mengenai materi yang pertama. Adapun materi yang pertama yaitu apa itu termoregulasi. Mungkin teman-teman sudah yang mengetahui apa itu termoregulasi. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kita masuk saja mengenai pembahasan apa itu termoregulasi. Nah, termoregulasi ini sendiri berasal dari kata temo yang artinya suhu, dan juga regulasi yang artinya pengaturan. Sehingga termoregulasi memiliki pengertian merupakan pengaturan suhu tubuh. Termoregulasi ini juga memiliki pengertian kemampuan yang dimiliki oleh hewan untuk mempertahankan panas pada tubuhnya. Pengaturan suhu tubuh ini atau termoregulasi ini merupakan pengaturan cairan tubuh dan juga ekrasi, yang merupakan elemen-elemen dari homeostasis. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasannya termoregulasi ini merupakan suhu tubuh pada hewan. Nah, langsung saja kita masuk ke penjelasan selanjutnya. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya dengan judul pengaruh suhu terhadap lingkungan hewan. Nah, adapun pengaruh suhu terhadap lingkungan hewan ini, kita langsung saja masuk ke pembahasannya ya. Nah, suhu tubuh ini sendiri memiliki pengertian keseimbangan antara perolehan panas dari dalam atau yang disebut juga dengan metabolis, ataupun luar dengan kehilangan panas. Untuk menghadapi cuaca yang sangat buruk atau terlalu dingin, bisa juga terlalu panas, hewan
justru perlu menghemat energi dengan cara hibernasi ataupun reaktivasi. Nah, hewan ini sendiri mampu mempertahankan suhu tubuhnya yang dimana dinamakan dengan homeotherm. Nah, sedangkan yang tidak mampu dalam hal mempertahankan suhu tubuhnya ini disebut poikilotherm. Baiklah, kita saja masuk ke pembahasan selanjutnya ya. Nah, adapun pengaruh suhu terhadap lingkungan hewan ini terbagi menjadi dua. Tadi telah kita sampaikan ya. Yang pertama ada poikilotherm, yang kedua itu adalah homeotherm. Nah, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama mengenai poikilotherm. Yang mana pada poikilotherm ini suhu pada tubuhnya yang dipengaruhi oleh lingkungan, yang mana jadi pada hewan tertentu pada poikilotherm ini suhu tubuhnya itu sangatlah dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi kalau misalnya lingkungannya dingin, dingin, lingkungannya panas, dia juga panas. Nah, pada suhu tubuh bagian dalam lebih tinggi dibandingkan dengan suhu tubuh luar. Hewan seperti ini juga disebut juga dengan hewan berdarah dingin. Nah, jadi suhu tadi telah ditampilkan bahwa bagian dalam lebih tinggi dibandingkan dengan suhu tubuh luar. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke hemotherm, yang mana pada hemotherm ini sendiri atau yang biasa sering disebut juga dengan hewan berdarah panas merupakan hewan hemotherm yang memiliki suhu stabil. Jadi pada kebalikan dari poikilotherm tadi ya, kalau hemotherm ini memiliki suhu yang cenderung lebih stabil. Hal ini dapat dikarenakan adanya respon dalam otaknya sehingga dapat mengatur suhu tubuh. Hewan ini dapat melakukan aktivitas pada suhu lingkungannya yang berbeda akibat dari kemampuan pengaturan suhu tubuhnya. Nah, baiklah kita langsung saja masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai interaksi panas antara hewan dan juga lingkungannya. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja masuk ya. Nah, pada interaksi panas antara hewan dan lingkungan ini, hewan cenderung mengalami pertukaran panas dengan lingkungannya sekitarnya atau dapat dikatakan berinteraksi panas. Interaksi tersebut dapat menguntungkan ataupun bisa juga mengalami kerugian. Dengan demikian, hewan ternyata dapat memperoleh manfaat. Nah, selanjutnya interaksi panas tersebut ternyata dimanfaatkan oleh hewan sebagai cara untuk mengatur suhu tubuh mereka. Mengapa sih demikian? Hal ini dikarenakan agar dapat meningkatkan dan juga menurunkan pelepasan panas dari tubuh ataupun sebaliknya untuk memperoleh panas. Nah, interaksi ataupun pertukaran panas antara hewan dan keuntungannya lingkungannya terjadi melalui 4 cara. Yang pertama yaitu konduksi, yang mana konduksi ini merupakan perpindahan ataupun pergerakan panas antara dua benda yang saling bersentuhan. Panas dapat mengalir dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang lebih rendah. Ada apa sih yang mempengaruhi hal tersebut? Nah, yang mempengaruhi hal tersebut terdapat 3 macam. Yang pertama, luas permukaan benda yang saling bersentuhan. Nah, yang kedua, perbedaan suhu awal antara kedua benda tersebut. Dan yang ketiga, konduktivitas pas atau tingkat kemudahan untuk mengalirkan panas yang dimiliki oleh suatu benda dari kedua benda tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk. Nah, pada mamalia dan juga Aves. Pada mamalia dan juga pada Aves ini sendiri terdapat 3 juga nih. Yang pertama, konduktivitasnya sangat rendah.
Yang kedua, penahanan panas yang baik ialah rambut dan juga bulu. Dan yang ketiga, hanya akan melepaskan sejumlah kecil panas dari tubuhnya ke benda lain sehingga yang mana dapat bersentuhan dengannya. Baiklah, selanjutnya kita masuk. Nah, konveksi ini sendiri merupakan suatu perpindahan panas antara dua benda yang terjadi melalui zat air atau fluida yang bergerak. Dalam hal ini, panas dari tubuh hewan dapat dipindahkan ke zat air yang bergerak di dekatnya. Yang mana setelah itu, udara panas dapat mengalir ataupun berpindah ke tempat yang mana tempatnya itu dapat digantikan oleh udara lain yang lebih dingin. Nah, demikianlah terjadinya aliran panas konveksi. Nah, selanjutnya, pada proses konveksi ini sendiri terjadi beberapa tahapan. Tadi telah kita bahas mengenai proses konveksi. Nah, saat ini kita masuk ke tahapan-tahapan dari proses konveksi ini sendiri. Adapun yang pertama, dia itu dapat berlangsung sampai suhu tubuh kembali ke suhu normal. Dan yang kedua, perpindahan panas bisa dipercepat apabila kecepatan aliran fluida di sekeliling tubuh dapat ditingkatkan. Nah, yang terakhir adapun terjadi dari lingkungan ke tubuh hewan. Nah, misalnya saja pada saat udara panas bertiup di dekat hewan, maka lama-kelamaan tubuh hewan tersebut akan menjadi lebih panas juga. Nah, mungkin begitu saja ya teman-teman tahapan dari proses konveksi ini sendiri. Nah, langsung saja kita masuk ke slide berikutnya, yaitu radiasi. Nah, radiasi ini sendiri merupakan perpindahan panas antara dua benda yang tidak saling bersentuhan. Misalnya saja pada proses perpindahan panas dari matahari ke tubuh hewan, atau dari proses perpindahan panas dari matahari ke tubuh manusia itu sendiri. Nah, adapun frekuensi dan intensitas radiasi ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu kita masuk saja. Nah, yang pertama tergantung pada suhu benda yang mengeluarkan radiasi. Maka semakin tinggi suhu benda yang mengeluarkan radiasi, semakin tinggi pula intensitas radiasi tersebut. Yang kedua, tubuh hewan. Nah, pada tubuh hewan ini, misalnya pada kulit, rambut, dan bahkan pada bulu, mereka itu dapat menyerap panas radiasi dengan sangat baik. Yang mana pada saat berjemur pada hewan, khususnya pada poikilotherm yang telah kita bahas sebelumnya, itu untuk menaikkan ataupun memperoleh panas tubuh, dia itu berjemur. Nah, agar suhu pada tubuhnya itu seimbang. Nah, selanjutnya, kita setelah masuk ke tahapan atau pembagian evaporasi. Nah, pada evaporasi ini sendiri merupakan sebuah proses perubahan benda dari fase cair ke fase gas. Nah, misalnya saja pada mekanisme ekresi kelenjar keringat. Nah, itu kan kita mengeluarkan keringat. Nah, kemudian lama-kelamaan keringat tersebut akan berubah menjadi gas. Nah, makanya evaporasi ini sendiri dapat dimisalkan dengan mekanisme ekresi pada kelenjar keringat. Nah, apa sih pada evaporasi ini terdapat tahapan-tahapan? Nah, apa ya tahapan tersebut? Baiklah, yang pertama, cara penting untuk melepaskan panas pada tubuh. Nah, yang kedua, hewan yang tidak memiliki kelenjar keringat, jika tubuhnya panas, dapat penguapan melalui saluran pernafasan mereka dengan cara terengah-engah. Misalnya saja pada anjing, diikuti dengan menjulurkan lidahnya. Jadi, untuk hewan-hewan yang tidak memiliki kelenjar keringat seperti misalnya guguk atau anjing, ini mereka akan menjulurkan lidah mereka dan kemudian mereka akan terengah-engah. Nah, itu sebagai salah satu cara mereka untuk melakukan perubahan. Nah, selanjutnya yang ketiga, jika suhu tubuh meningkat, keringat akan membasahi kulit. Nah, selanjutnya keringat akan menyerap kelebihan panas dari tubuh dan menguapnya menjadi uap. Setelah keringat mengering, suhu tubuh pun
akan langsung turun. Nah, mungkin teman-teman bisa paham ya. Jadi pada saat tubuh meningkat, keringat kita pasti akan banyak sekali. Nah, selanjutnya itu pasti setelah olahraga misalnya teman-teman pasti terasa panas kan. Nah, pada saat itulah tubuh mengalami proses penguapan. Setelah keringat mengering, maka suhu tubuh yang tadinya panas lama-kelamaan akan menjadi dingin. Nah, mungkin lebih misalnya contohnya yang lebih jelas lah. Misalnya teman-teman merasakan sendiri apa pada saat teman-teman melakukan olahraga jogging atau lari. Pasti akan terasa di situ perbedaan atau tahapan dari evaporasi ini sendiri. Nah, lanjut aja ya. Nah, kita langsung saja masuk ke adaptasi yang berhubungan dengan pengaturan suhu tubuh dan hewan. Langsung saja kita masuk ya. Nah, pada hewan mempunyai kemampuan adaptasi terhadap perubahan suhu lingkungannya. Sebagaimana contohnya, pada suhu dingin, mamalia dan juga burung akan meningkatkan laju metabolismenya dengan perubahan hormon-hormonnya yang terlibat di dalamnya sehingga meningkatkan produksi panas itu sendiri. Nah, langsung saja kita masuk ke slide berikutnya ya. Nah, adapun pada exotherm, misalnya pada hewan lebah madu, adaptasi terhadap suhu dingin dengan cara berkelompok dalam sarangnya. Nah, kemudian hasil metabolismenya itu lebih secara kelompok mampu menghasilkan panas di dalam sarangnya. Jadi mereka tidak akan kedinginan ya. Nah, beberapa adaptasi hewan untuk mengurangi kehilangan panas misalnya saja adanya bulu dan juga rambut pada burung dan juga mamalia, otot dan modifikasi sistem sirkulasi di bagian kulit. Nah, kita masuk ke adaptasi morfologi. Pada adaptasi morfologi ini sendiri merupakan adaptasi yang menyesuaikan pada organ tubuh yang disesuaikan dengan kebutuhan organisme hidup. Misalnya saja seperti gigi singa, harimau, macan, dan juga sejenisnya yang runcing dan tajam untuk makan daging. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat gambar di samping ya. Gigi singa, harimau itu memiliki keruncingan tersendiri karena mereka giginya itu telah dimodif untuk memangsa hewan atau merobek daging-daging hewannya. Nah, sedangkan pada gigi sapi, kambing, kerbau, biri-biri, domba, dan juga lainnya tidak runcing dan juga tidak tajam karena giginya lebih cenderung banyak dipakai untuk memotong rumput ataupun daun dan mengunyah makanan. Mungkin teman-teman bisa lihat di samping ya, dia tuh seperti gigi kita. Nah, lanjut saja. Pada adaptasi fisiologi, kita masuk adaptasi fisiologi ini sendiri merupakan penyesuaian yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang menyebabkan adanya penyesuaian pada alat-alat tubuh untuk mempertahankan hidup dan dengan baik. Nah, contoh adaptasi fisiologi ini sendiri seperti binatang ataupun hewan onta yang mempunyai kantong air di punuknya untuk menyimpan air agar tahan tidak minum di padang pasir dalam jangka waktu yang cukup lama. Serta ada pun anjing laut yang memiliki lapisan lemak yang tebal untuk pertahanan di daerah dingin mereka. Nah, kita langsung saja masuk ke adaptasi tingkah laku. Pada adaptasi tingkah laku ini sendiri merupakan penyesuaian makhluk hidup pada tingkah laku ataupun perilaku terhadap lingkungannya, seperti pada binatang bunglon yang dapat berubah warna kulit sesuai dengan warna yang ada di lingkungannya sekitarnya dengan tujuan untuk menyembunyikan diri. Adapun adaptasi yang dihasilkan atau dilakukan hewan exotherm terhadap lingkungannya adalah dengan cara tingkah lakunya. Contohnya adaptasi yang dilakukan oleh hewan exotherm di bawah ini. Nah, apa ya hewannya? Nah, yang pertama ini adalah ikan. Pada ikan, jika lingkungan panas, adaptasi yang dilakukan ikan adalah dengan berenang ke perairan yang lebih dasar menuju ke tempat yang intensitas sinar mataharinya lebih sedikit seperti di bawah pepohonan. Selanjutnya, pada kata ataupun amfibi merupakan
Dia itu adaptasi tingkah lakunya itu pada lingkungan yang panas. Hewan ini beradaptasi secara morfologi dengan cara menguapkan panas dari dalam tubuhnya, sehingga secara tingkah laku yang dilakukan katak merupakan tempat persembunyian pada bongkahan tanah yang dianggap lebih rendah suhunya. Jadi selanjutnya, untuk pembahasan adaptasi tingkah laku belalang, buaya, dan seterusnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dahulu saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Metabolisme sel tubuh. Suhu tubuh dipertahankan agar tetap konstan walaupun suhu lingkungannya selalu berubah. Bila suhu tubuh terlalu tinggi, dilepaskan dengan empat cara. Yang pertama, vasodilatasi daerah perifer tubuh. Yang kedua, berkeringat dan terengah-engah. Yang ketiga, menurunkan laju metabolisme. Dan yang keempat, respon perilaku. Sebaliknya, bila suhu tubuh terlalu rendah, dilakukan dengan cara vasokonstriksi, menegakkan rambut, menggigil, dan respon perilaku seperti menghangatkan diri. Selanjutnya, mekanisme dengan pembentukan panas, meningkatkan produksi panas metabolik dalam otot rangka. Yang kedua, mekanisme dengan pembentukan panas yang bukan berasal dari proses menggigil, meliputi berbagai proses, yaitu metabolisme jaringan lemak coklat. Jaringan lemak coklat berbeda dengan jaringan lemak putih. Jaringan lemak coklat dibungkus oleh selaput yang dipersarafi dengan baik oleh sistem saraf simpatik. Kemudian, meningkatkan sekresi hormon tiroid, hormon yang dapat meningkatkan aktivitas metabolisme dalam sel, menyerap radiasi panas matahari, menegakkan rambut atau bulu sehingga pelepasan panas secara konveksi diperkecil, mengurangi aliran darah ke organ perifer, dan memberikan berbagai tanggapan perilaku. Selanjutnya, adaptasi hewan endoderm terhadap suhu sangat panas dan sangat dingin. Adaptasi terhadap suhu sangat dingin dilakukan dengan cara masuk ke dalam kondisi heterotermi, yaitu mempertahankan adanya perbedaan suhu di antara berbagai tubuh. Yang kedua, hibernasi atau torpor, yaitu penurunan suhu tubuh yang berkaitan dengan adanya penurunan laju metabolisme. Sedangkan adaptasi terhadap suhu sangat panas dilakukan dengan cara meningkatkan pelepasan panas tubuh dengan meningkatkan penguapan, baik melalui proses berkeringat ataupun terengah-engah. Melakukan gular fluttering, yaitu menggerakkan daerah kerongkongan secara cepat dan terus-menerus, sehingga penguapan melalui saluran pernapasan dapat meningkat. Akibatnya, pelepasan panas tubuh juga meningkat. Misalnya, pada ayam yang sedang mengerami telur. Kami sampaikan, terlebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.